Contohnya di dalam kitab Sulam Taufik, syirik itu dibagi 3. Ada syirik dengan qauli, ucapan, ya, ucapan-ucapan syirik. Ada syirik dengan fi'li, perbuatan syirik. Ada syirik fi'tiqadi dengan iktikad, keyakinan yang salah. Satu contoh ucapan yang syirik, ketika dia mengatakan bahwasanya Allah itu 3, ya. Satu contoh perbuatan yang syirik, ketika dia sujud kepada berhala. Satu contoh keyakinan yang syirik, dia yakin bahwasanya batu itu bisa memberikan dampak kepada saya, memuja kepada selain Allah. Ini adalah 3 hal dalam pembagian kesyirikan. Tapi ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah itu punya satu sifat namanya tawasud, anti menganggap kafir orang lain. La nukaffiru ahlal kiblat. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, selama orangnya masih sholatnya menghadap ke barat, ke kiblat, saya tidak akan mengkafirkan meskipun orang itu melakukan dosa. Kalau pandangan Imam Asy-Syafi'i, katakanlah dia melakukan kesyirikan tapi dia kok masih sholat, selama dia sholat maka saya tidak akan mengkafirkan orang itu. Ya Pak ya. Ulama kita memang ada sekian banyak kitab menjelaskan ini syirik, tapi ini adalah sebuah peringatan, bukan sebagai justifikasi perbuatan. Maksudnya bagaimana? Anda mungkin membaca buku, oh ketika orang seperti ini syirik, Anda ada orang seperti itu, wah kamu syirik. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia keyakinannya tidak, bisa jadi dia dalam hal itu dia ada unsur yang lain. Jelas ya Pak ya? Cuma kita secara pribadi harus hati-hati, jangan kita punya keyakinan yang syirik, jangan kita punya perbuatan yang syirik, jangan kita mengucapkan kata-kata yang syirik. Tapi kita jangan mengvonis orang lain. Itu sikap ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ketika orang itu katakanlah dia melakukan kesyirikan, kemudian dia tetap sholat. Ini satu contoh, mungkin dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Ketika dia katakanlah melakukan kesyirikan, di dalam dia itu ibadah sholat itu dia akhirnya ada namanya tasyahud. Tasyahud itu artinya membaca syahadah. Maka ketika dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah kembali lagi ya, sudah kembali lagi. Jadi katakanlah ada orang dia itu melakukan kesyirikan tapi dia masih sholat, semestinya kita membalik pemikirannya. Untung orang itu masih sholat, meskipun dia melakukan kesalahan tapi dia masih sholat. Jangan ada orang melakukan kesyirikan tapi dia sholat, seakan-akan itu sholatnya nggak ada nilainya, ya Pak ya. Tapi kita balik, karena orang itu sholatlah dosanya diampuni. Nah itu malah pandangan ulama-ulama kita. Satu contoh dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan la nukaffiru ahlal kiblat. Selama orang itu sholatnya masih ke barat atau ke kiblat, ini belum membahas sholatnya bagaimana. Yang penting dia masih sholat, saya tidak akan mengkafirkan. Katakanlah dia memiliki perbuatan yang salah. Jelas ya? Seperti itu. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sikap patennya satu, la nukaffiru, kita tidak akan mudah menghukumi orang lain kafir. Kita akan terus husnudzon.
Selama ada ruang diarahkan pada yang lain, maka kita tidak boleh menghukumi kafir. Satu contoh, ada orang dia itu melakukan perbuatan yang jelas-jelas menurut kita mungkin syirik. Dia itu sujud atau dia itu sujud kepada batu, atau mungkin yang contoh di kitab dengan di praktek nanti beda. Di kitab dikatakan sujud kepada manusia itu enggak boleh. Dulu sahabat Mu'ad bin Jabal setelah dia melakukan perjalanan panjang ke berbagai daerah, dia melihat di sana raja-raja itu umatnya atau masyarakatnya sujud. Maka ketika dia datang di Madinah ketemu dengan Nabi, pertama yang dilakukan sujud kepada Nabi. Ya Pak ya. Maka Nabi marah, "Loh, apa yang kamu lakukan Mu'ad? Lau amartu an asjudan nasa, seandainya aku memerintahkan manusia untuk sujud, pasti aku akan memerintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Itu yang paling berhak. Itu pun aku tidak memerintahkan. Kok kamu sujud kepadaku? Enggak boleh itu." Maka ketika orang itu sujud kepada sama manusia, itu merupakan perbuatan yang dalam beberapa kitab musyrik. Tapi catatannya Pak, sejarah Al-Quran pun Nabi Yusuf dengan keluarganya kepada Nabi Yakub di dalam Al-Quran, wa kharru lahu sujada. Anak-anak Nabi Yakub, salah satunya Nabi Yusuf, Nabi Yakub ditaruh di kursi, semuanya sujud kepada Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ada ruang sujud kepada manusia itu tidak sepenuhnya langsung bisa divonis musyrik. Kenapa? Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yakub, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maka ulama mengatakan anak kalau sujud kepada orang tuanya sungkem bahasanya, sama seperti Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yakub atas dasar orang tua. Ada orang dia sungkem kepada ulama karena Nabi Adam itu, malaikat sujud pada Nabi Adam karena Nabi Adam memiliki ilmu. Maka orang yang atas dasar ilmu, maka ada orang sungkem, ini seperti itu. Ada ruang, meskipun di dalam kitab dikatakan perbuatan musyrik, tapi ada satu ruang, oh ini tidak sepenuhnya langsung bisa divonis musyrik. Lah ulama kita memilih itu. Kita husnudzon, oh bisa jadi orang itu bukan karena menyembah tapi karena hormat, sama seperti Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Ini satu contoh sikap bijak ulama kita, tidak mudah mengkafirkan sesama. Meskipun banyak kitab mengatakan kafir, tapi tidak langsung itu dijadikan vonis pada seseorang. Jelas ya? Cukup ya Pak ya?